Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Salman yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bahwa kita telah menyelesaikan saum Ramadan sudah 15 hari berarti ya. Sudah di pertengahan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kesabaran untuk menyelesaikan Ramadan ini sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk dapat menemui Ramadan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mungkin kita sering mendengar hadis Rasulullah, meskipun ada yang mengatakan mungkin riwayatnya tidak terlalu sahih, bahwa kalau kita lihat dalam konteks rahmat Allah kepada kita yang sedang berpuasa, Ramadan itu dibagi 3 periode. 10 hari pertama adalah periode di mana rahmat Allah turun kepada orang-orang yang berpuasa. 10 hari berikutnya adalah periode di mana maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala menaungi kita semua yang sedang melaksanakan shaum Ramadan. Jadi kita sebenarnya dalam periode maghfirah ini, periode yang kedua. Dan periode yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dengan terbebasnya kita dari kemungkinan siksa api neraka insyaallah, yaitu dengan wahana Lailatul Qadar ya. Itu kalau kita lihat dalam arah Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sebagian ulama juga membagi periodisasi dalam konteks kitanya yang aktif. Kita sebagai muslim terhadap diri kita, terhadap yang lainnya, dan terhadap Allah SWT. Ini misalnya yang dipegang oleh Dr. Nurholis Majid ya, periodisasi ini. Jadi banyak ulama yang mengatakan 10 hari pertama adalah saum badani, saum jasadi. Dalam bahasa Arab saum itu artinya menahan ya, menahan diri. Jadi 10 hari pertama dalam periode kita berpuasa sebenarnya adalah kita berusaha menahan badan kita, jasad kita, dari hal-hal yang memang diperintahkan secara fikih ya. Kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berhubungan suami istri dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Ini puasa yang paling dasar, yaitu saum badani. Tujuan utamanya adalah kita mengontrol jasad kita sendiri. Dan ini umumnya bisa dilaksanakan oleh banyak orang ya. Bahkan anak kecil pun saya pikir sudah biasa berpuasa ya. Khotib pun rasanya sudah mulai berpuasa sebelum mungkin usia 3-4 tahun sudah mulai kita coba belajar. Tapi masih levelnya saum badani. Nah, tahapan berikutnya adalah bukan bagaimana kita mengendalikan jasad kita, tapi mengendalikan nafsu kita, saum nafsani.
Nah, di sini diharapkan kita bisa menahan tidak hanya badan kita dari larangan-larangan fikih, tetapi juga menahan hawa nafsu kita dari misalnya ghibah. Jangan sampai kita bisa menahan badan kita, jasad kita dari apa yang tidak dibolehkan, tapi kita tetap berghibah. Diminta juga kita jangan misalnya berprasangka buruk, memata-matai dan seterusnya. Jadi dalam 10 hari yang sekarang ini sebenarnya kita diminta menahan nafsu kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bukan hanya di dalam puasa dilarang. Kalau tadi yang jasad badani kita dilarang melakukan hal-hal yang sebenarnya halal. Tetapi karena ini semacam kawah candra di muka, Allah memulainya dari hal-hal yang sebenarnya halal. Makan ya jangan berlebihan, cukup mulai di awal, kemudian buka dan seterusnya. Kemudian hubungan suami istri juga ada waktunya. Sebenarnya ini adalah ibroh yang sangat baik ya. Jadi dalam hal-hal yang halal pun kita kaum muslimin diminta tidak berlebihan. Cukup apa adanya. Nah, tetapi di dalam periode yang kedua ini, saum nafsani, kita diminta mengendalikan, menahan hawa nafsu kita dari hal-hal yang di luar Ramadan pun kita tidak boleh melakukan. Berprasangka baik, menggibah, menfitnah dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir kita semua sudah tahu. Nah, kemudian tahap yang ketiga, saya pikir ini juga digunakan oleh periodisasi ini oleh Imam Al-Ghazali dan umumnya oleh ahli-ahli tasawuf ya. Di Indonesia seperti saya katakan Dr. Nurholis Majid yang dulu mencanangkan ini. Kemudian yang terakhir adalah saum rabbani, saum spiritual. Kalau badani itu lebih konsentrasinya bagaimana kita mengendalikan diri kita, fisik, untuk diri kita sebenarnya ya. Rahmatnya itu untuk diri kita. Tetapi di saum nafsani kita mengendalikan nafsu kita, terutama untuk insan manusia di sekeliling kita. Jadi kita membawa maslahat kepada orang-orang di sekeliling kita. Dan ini saya pikir ajaran Islam. Kalau ditanya oleh orang-orang non-muslim sebenarnya ciri muslim itu apa sebenarnya? Tidak usah disebutkan sholat, zakat dan segala macam. Ciri seorang muslim yang paling jelas adalah ketika orang-orang di sekelilingnya aman. If you are with the Muslim, don't worry. Muslim tidak akan menipu Anda, tidak akan mencuri Anda, tidak akan bahkan membunuh Anda, nauzubillah min zalik ya. Tidak akan menjelek-jelekan Anda. Itu sebenarnya ciri muslim yang harus kita tampilkan. Jadi hadis Rasulullah mengatakan orang muslim itu adalah orang yang di sekelilingnya itu aman, ya, selamat. Nah, ini sebenarnya yang coba digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam saum nafsani agar kita memang benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Nah, kalau level berikutnya, level yang lebih tinggi adalah saum rabbani, saum spiritual. Nah, di sini hubungan kita itu sudah dengan Allah. Kita tidak lagi berusaha menjaga agar nafsu kita tidak mengganggu lingkungan kita, tapi kita berusaha bagaimana agar semua gerak-gerik kita ini diridai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini udah level yang khusus bil khusus ya, kalau Imam Ghazali mengatakan sudah level yang tinggi. Nah, ini di periode yang ketiga nantinya. Nah, diharapkan nantinya setelah kita lulus dari semua ini, kita lulus dari saum badani masuk saum nafsani lulus masuk saum rabbani, dan lulus insyaallah dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sering kita dengar, sering kita hafal, tapi masuk kiri keluar kanan. Banyak sekali penjelasan tentang takwa dan seterusnya. Buku-buku tentang takwa ditulis sejak zaman dulu sekali. Imam Al-Ghazali, Ibnu Qayyim dan seterusnya. Semua ada bab tentang takwa. Tetapi bagaimana, Khatib juga kadang-kadang berpikiran bagaimana merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa ciri bahwa kita sudah bertakwa? Salah satu ulama mengatakan takwa itu adalah hidup di dalam kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang takwa itu adalah seorang yang ihsan. Dalam kehidupan sehari-harinya memang dia sudah decision making prosesnya itu sudah based online dengan keputusan Allah. Inilah yang seharusnya menjadi buah dari puasa kita. Saum badani, saum nafsani, saum rabbani. Kita lulus menjadi orang yang bertakwa, cirinya adalah ihsan. Nah, kemudian ihsan pun dibagi. Jadi ihsan ini adalah kita beribadah, berperilaku seolah-olah Allah selalu melihat kita. Saya pikir ada cerita di pesantren yang menarik. Seorang kiai minta 3 orang santrinya bawa ayam suruh potong. Silakan kalian potong di tempat yang kalian tidak dilihat orang. Ada satu yang naik ke gunung, nggak ada orang, dipotong ayamnya. Ada satu yang masuk ke mana gitu, ke tempat yang tidak adanya, di dalam gua, dia potong. Tapi ada satu santri yang tidak bisa. Jadi begitu dipanggil pulang, yang 2 sudah motong ayam, yang 1 masih nenteng ayamnya. Kiainya mengatakan, kenapa kamu tidak motong ayamnya? Kiai, saya susah mencari tempat di mana saya tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang dikatakan dia sudah mencapai ihsan yang paling tinggi. Jadi alim ulama pun membagi ihsan itu dalam 3 kategori tadi. Ada orang yang ihsan badani, jasadi. Jadi dia kalau hal-hal yang sifatnya fisik dia tahu. Kita tidak makan daging babi, kita tahu nggak boleh oleh Allah. Kita tidak minum alkohol, ya nggak boleh. Kita tidak boleh berzina dengan orang yang tidak halal, bukan muhrim. Mohon maaf, dengan orang yang bukan istri kita. Nah, ini tatarannya baru ihsan badani. Kita harus naik. Meskipun tidak ada orang, kita tidak akan backbiting, gibah dan seterusnya. Tidak akan kita memfitnah lewat Facebook, Twitter dan seterusnya, medsos, kirim berita, ganti nama orang. Tidak ada yang tahu, Allah tahu. Ini tatarannya naik ke ihsan nafsani. Nah, yang paling tinggi lagi adalah ihsan yang rabbani. Sudah pikirannya segala macamnya itu hanya Allah yang menentukan. Jadi kalau hati berpikiran, memang konsep takwa ini harus dijadikan dalam decision making proses kita. Caranya paling gampang adalah menanyakan saja. Kalau adik-adik mahasiswa ujian, ada kesempatan nyontek. Sebenarnya gampang saja tanya, kalau saya nyontek, bagaimana pendapat Allah? Kalau saya tidak nyontek, bagaimana pendapat Allah? Sudah, itu saja. Pertarungannya nanti adalah antara akal pikiran dengan hati nurani. Selalu 2 itu. Hati nurani hakim yang paling baik. Hadis Rasulullah mengatakan, kebaikan itu adalah yang membuat hati nurani kita tentram. Kesalahan atau dosa adalah yang membuat hati nurani kita gelisah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Meskipun kita bisa justifikasi setengah mati, pakai dalil segala macam. Pilkada, kita diminta memilih pemimpin. Gampang saja.
saya tanya Allah, ya Allah, saya ingin memilih gubernur, saya pilih A atau pilih B. Nggak usah pakai justifikasi macam-macam, tanya aja. Allah itu maunya milih apa? Wah, saya mau milihnya ini sebagai ini. Nggak usah tanya akal pikiran justifikasi, tanya hati nurani. Disitulah maka perlunya ilmu ya, tentunya untuk bisa menjustifikasi, menaklukkan otak dan hati nurani kita, ilmu dipentingkan. Kalau misalnya saudara tinggal tanda tangan 1 miliar dapat, tidak ada yang tahu. Ini adalah pengontrolan, bukannya lagi nafsu ya. Ini sudah pengontrolan Rabbani. Saya tanda tangan, saya dapat 1 miliar, saya tanda tangan, saya tidak dapat apa-apa. Tinggal tanya, online with Allah. Kalau saya tanya Allah, Allah milih yang mana? Nggak usah justifikasi. Wah, nanti lumayan, saya ngambil 100 juta aja, 900 juta saya sumbangin ke Salman. Salman lagi mau bangun Salman Hospital. Justifikasinya macam-macam. Oh, saya mau milih A saja. Yang hebat, nanti umat Islam akan begini-begini. Nggak usah macam-macam. Tanya saja hati nurani. Tanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menurut hemat khatib perlu kita terapkan. Mencari istri pun sama. Adik-adik mahasiswa sudah lulus ingin cari pasangan hidup, ada 2 calon, tinggal tanya saja. Kalau Allah saya tanya, kira-kira Allah milih yang mana? Tentunya tidak bisa kita menanyakan langsung pada Allah, tapi kita bisa membaca ayat-ayat Quran, hadis dan seterusnya segala macam. Oh, yang ini, yang lebih soleh dan soleha, meskipun dia dari pandangan mata tidak terlalu menarik, mungkin dari segi pendidikan kurang, tapi dari segi amal ibadah, keislaman dan seterusnya. Tetapi biasanya akal nurani kita, akal otak kita yang menjustifikasi macam-macam. Dan ingat, iblis setan yang menggoda kita itu sudah hidup puluhan ribu tahun. Kita baru hidup 40-50 tahun. Dia sudah piawai dengan berbagai macam metode. Mungkin dia juga sudah melakukan riset, cara-cara menipu mahasiswa ITB, misalnya cara-cara menipu profesor di ITB. Sakti dia. Jangan terlalu mendewakan pikiran. Itulah yang menurut hemat khatib esensi dari saum Ramadan kita. Saum Ramadan kita ini ingin mendekonstruksi, menghancurkan ego-ego jahiliyah yang ada di dalam diri manusia. Menghancurkan kesombongan-kesombongan intelektual. Kita diminta sudah, nggak peduli, berhenti dari sini, berhenti dari sini. Kenapa nggak boleh? Pokoknya ikuti. Banyak di antara kita yang kalau misalnya mau makan, masuk kamar, makan, mau rokok, tapi kita bisa. Nah, diharapkan kemudian dengan adanya ihsan badani, ihsan nafsani, ihsan rabbani, kita sebagaimana dikatakan tugas Rasulullah itu adalah memperbaiki akhlak. Diharapkan nantinya cukup asal kita online with Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kita akan terjaga. Dan dengan itu nanti kita kembali di hari raya Idul Fitri, fitrah, kembali ke jati diri kita, ke ruhani kita yang dulunya, zaman dulu pernah bersaksi di zaman azali, bersaksi sebelum kita dilahirkan orang tua kita bersaksi di hadapan Allah bahwa kita muslim dan akan taat pada Allah. Tapi umumnya kita sudah lupa. Itu saja mungkin yang ingin khatib sampaikan. Kita sudah berpuasa berkali-kali ini ya. Khatib mungkin sudah berpuasa 40 kali lebih. Adik-adik ada 20 kali dan seterusnya. Mungkin kita perlu naik liga lah. Jangan sampai dari dulu itu di liga, kalau sepak bola itu di liga kelas kecamatan saja ya. Di liga saum badani saja. Naik ke liga saum nafsani. Kalau sudah naik ke liga saum nafsani, naik ke liga saum rabbani.
Ya kadang-kadang karena sesuatu hal kekalah turun. Ya kalau turun ke nafsani lah sedikit-sedikit. Tapi kita harus striving ya, go beyond saum rabbani. Kalau bisa, kalau itu sudah levelnya level Rasulullah ya. Tapi kalau kita ya cukuplah kalau kita bisa di liga saum nafsani saja insya Allah. Mudah-mudahan nantinya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar, dan insya Allah dengan mendapatkan Lailatul Qadar maka kita akan naik ke Liga Champion ya, Liga Saum Rabbani. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.